saya tidur dan saya bangun tengah malam, saya kena erup-erup. Dan biasanya erup-erup ya gak bisa gerak gitu ya, cuma bisa istighfar. Nah tapi pas saya mencoba buka mata nih Kang, saya ngelihat apa yang teman saya lihat. Bener-bener saya pas sudah ternyata bener ya. Asalnya saya nggak percaya sama sekali sama hal kayak gitu. Tapi ini menurut saya itu Ketiban gitu, ketiban lihat gitu. kayak bener-bener depan muka saya Kang, gede banget Kang. Kayak Jelas si kan hitam. itu aja flat. Tenda itu lebih besar dari tenda si makhluk ini tuh, lebih besar dari tenda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ozil Sani di The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang ada di sebelah saya. Bisa kenalan dulu teh? Boleh Kang, perkenalkan saya Adia Mirza Utami. Saya asal dari Bandung Kang. Bandung. Ya. Boleh cerita aja, sedikit aja ceritanya. Jadi sekarang saya bakal cerita tentang pengalaman saya waktu naik gunung, yaitu salah satu gunung yang ada di Garut Kang. Oh, di Garut. Iya. Baik. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih bagi sahabat The Myth Official yang sudah subscribe, comment, and like. Tonton terus ya videonya, jangan skip. Kita masuk ke ceritanya. Boleh ceritain teh? Oke, ini kejadiannya waktu tahun 2019 awal di bulan Juli, itu sebelum COVID ya Kang ya. Iya. Di situ saya posisinya waktu kelas 3 SMK. SMK. Nah, biasalah anak muda gimana ya Kang, ngerencanain nih buat perpisahan, buat terakhir kalinya harus punya kenang-kenangan lah Kang gitu ya. Dan ternyata kenang-kenangan ini tuh ya gitulah Kang, gitu ada mistis-mistisnya. Oh gitu, buyar ya? Iya, nah oke. Jadi terencana ya, mau kita ada rencana untuk naik gunung ke Gunung Guntur yang ada di Garut. Nah awalnya itu saya udah nggak diizinin Kang sama mama saya. Oh iya. Sebenarnya udah nggak diizinin, kayak khawatir mungkin ya orang tua, dan sempet juga ada kejadian di Gunung Guntur itu ada horor-horornya gitulah Kang. Nah, pokoknya di situ mama saya bener-bener nggak ngizinin saya. Nah, tapi karena namanya juga anak muda, kayak mikirnya nggak apa-apa lah mumpung masih muda gitu ya Kang ya. Jadi akhirnya saya naik gunung dan mama tuh tahu, cuman saya nutruk lah kalau Sundanya mah gitu tanpa ya Kang. izin gitu iya, ya, nutruk gitu. Nah, itu saya, berapa orang dari pas naik gunung? banyak deh Kang, banyak pisan. Karena acara SMK ya? Iya, ada 15 orang lah. 15 orang. Nah, tapi ceweknya itu emang berdua. Saya dan teman saya adalah ya Kang. Nah, oke, kita pergi. Nah, pertama itu emang udah ada kejadian-kejadian. Yang pertama kayak di stasiun itu kita harusnya berangkat jam berapa, tapi ternyata kita miskomunikasi sama yang lain, jadi ketinggalan lah ya. Terus banyak juga yang ketinggalan, kayak gas-gasnya yang ketinggalan kayak gitu loh Kang. Molor waktunya ya. Terus packing peralatan untuk naik gunung pun banyak yang ketinggalan ya, gitu ya. gitu. Padahal kayak kita tuh nyantai gitu loh Kang. Kita tuh di situ jadinya berangkat sore Kang. Nyampe ke sana itu kita emang agak malam, itu mah udah malam bukan sore lagi. Kita tuh berangkat jam 8 malam. 8 malam. Nah, kita jam 8 malam tuh udah sampai di base camp. Base camp. Harusnya kita tuh kalau mau naik gunung besok pagi Kang. Nggak boleh ya. Kayaknya di gunung manapun, misalnya kalau kita mau naik gunung nggak boleh naik gunung malam-malam. Ya. Kecuali summit. Dan ya. itu pun kalau summit pasti subuh Kang. Menuju pagi. Ini kan malam menuju subuh kan masih jauh ya perjalanannya, bahaya banget. Gimana misal kalau kita nggak tahu jalur, kita bisa tersesat ya Kang. Iya, malam-malam kan. Harus pakai senter juga, terus belum binatang buasnya kan ya. Betul. Nah ditambah anak-anak SMA gimana lah Kang, kayak ngetruk gitu ya, tetep ngetruk. Nggak apa-apa Kang, kita pernah kok kesini gitu kata teman-teman saya. Saya tahu jalan kok kalau malam-malam juga. Sompral ya? Iya, di situ udah banyak yang kayak orang apalah Kang gitunya, apal jalan iya. Nah, kita itu naik jam setengah 11 Kang. 11 malam? Itu tuh udah malam banget Kang. Maksain mulainya setengah Iya makanya di situ kayak saya juga sebenarnya udah rada takut.
karena si emang base campnya aja udah nggak ngebolehin, tapi kita tetap netrek. Nah pergilah ya kita. Waktu azan subuh awal, kita tuh baru sampai pos 3 kalau nggak salah. Pos 3. Pos 3 itu yang ada air mancur gitu. Nah di situ tuh tahu nggak sih kasus sebelumnya itu emang pernah ada anak hilang juga. Dan ketemunya di situ Kang. Nah, singkat cerita, saya di situ lagi haid. Lagi haid naik gunung ya? Iya, di situ saya lagi haid Kang. Hari ketiga naik gunung, mules dan bau-bau amis Kang, gimana sih? Iya. Naik gunung kita tuh kayak bertamu. Betul. Teman-teman kita sompral gitu Kang. Nah, mulai nih di azan awal, saya dan teman saya itu yang teman saya yang sompral nih, dia melihat gimana kan saya agak merinding juga ya nyeritain laginya, melihat sosok besar Kang. Di pos 3 itu ya? Iya pos 3 itu. Pas adzan subuh? Adzan awal enggak, bukan adzan subuh, adzan awal. Sekitar kayaknya jam 2:30-an deh, 2:30-an ya Kang ya. Jadi bener-bener kaget. Nah anehnya lagi, temen saya ini yang melihat, cuman dia doang yang ngerasa kedinginan. Sedangkan kita semua yang lain itu nggak ada yang kedinginan sama sekali. Saya Kang cuman pakai mangset tipis dan baju doang. Biasanya kalau naik gunung tahulah Kang gimana ya outfitnya gitu. Ya, biar nggak hipo kan. Iya betul. Nah teman saya itu bener-bener dia tuh diem kayak yang bener tatapannya kosong Kang. Kayak udah itu mah pas di bawah dia cerita ke saya gini-gini ya, ngelihat sosok makhluk gitu ya Kang. Oke di situ dia tinggi gede gitu, tinggi gede gitu, hitam gimana lah. Tapi cerita pas di situ cerita nggak? Dia nggak, karena kan kalau kata yang sering muncak tuh misalnya kalau kita lagi naik gunung nggak boleh langsung cerita Kang, karena takutnya mendatangkan hal-hal yang negatif lah gitu ya Kang. Nah oke lah ya. Paginya kita nyampe ya Kang. Di situ saya ganti pembalut. Salahnya saya ganti pembalut di situ Kang. Meskipun itu sebenarnya udah pagi Kang. Cuma emang salahnya kayaknya kurang bersih. Nah oke lah ya. Seharusnya dikeresekin kan, dibuang ke. Iya betul. Nah itu pagi pertama ya ganti saya pembalut tuh pas pertama. Sorenya karena saya baru hari ketiga itu haid, masih banyak-banyaknya. Sorenya saya ganti lagi menjelang maghrib. Saya itu benar-benar saya ngerasa salah sih, saya ganti pembalut di gunung dan nggak bersih cucinya gitu. Saya ganti lagi, tapi untuk yang ini tuh saya benar-benar udah, karena menjelang maghrib saya takut juga ya Kang. Saya cucilah yang bersih ya Kang, saya beli yang bersih. Saya bawa, saya bekel. Kalau untuk yang kedua kali itu saya bekel. Nah misalnya kalau yang pagi-pagi, emang saya ngerumasain, saya nggak dibawa lagi sama saya Kang. Jadi sama saya dibuang di situ, itu salah pisan saya teh emang. Tapi nggak diplastikin kayak? Diplastikin, tapi kayak udah terburu-buru gini. Gimana sih rasanya kita udah, akhirnya kita nyampe di pos buat kita nge-camp ya, buru-buru pasang tenda, masak gitu ya Kang ya. Nah pas malamnya Kang, kita istirahat ya, kita istirahat, tidur. Saya di situ gak bisa tidur setelah ganti pembalut itu. Bener-bener kayak mendengar suara kiri kanan, tapi padahal situ tuh sepi. Tahu nggak sih Kang, kayak gelas elastis gitu. Terus kalau misalnya diadu apa sih? Indonesianya apa ya kalau diadu itu? Gesekan. Gesekan gitu, gesekan. Kayak tring tring tring. Itu benar-benar saya ngedenger. Itu nggak mungkin malam-malam ada pendaki yang summit. Ya. Di situ saya nggak bisa tidur, udah. Saya tidur ya gitu. Di satu tenda itu ada berapa orang? Cuma dua orang. Kita kan karena ceweknya berdua, nggak mungkin ya Kang disatuin gitu sama cowok ya. Cuma berdua, dan itu situ posisinya kita yang kapasitasnya berlima. Bayangin dong Kang, itu lega banget. Sedangkan kita cuma berdua, sepinya kayak gimana coba. Nah, saya mencoba tidur pakai sleeping bag saya. Saya agak merinding juga ya ceritanya. Saya masih keinget-inget gitu. Nah, di luar tuh masih rame. Tapi pas saya lihat keluar teh sepi weh. Teman-teman saya udah pada di tenda. Udah karena capek juga ya Kang.
Nah, mungkin pas mau summit subuh ya, sekitar jam 2-an lah. Saya kena erup-erup, Kang. Setelah saya tidur paksa, di situ saya emang nggak baca doa, Kang. Oh, iya. Saya juga kayaknya terlalu agul gitu ya, terlalu ngelupain Allah lah gitu ya. Istilahnya terlalu karena seneng-seneng juga. Saya tidur dan saya bangun tengah malam, saya kena erup-erup. Dan biasanya erup-erup ya gak bisa gerak gitu ya, cuma bisa istighfar. Nah tapi pas saya mencoba buka mata nih Kang, saya ngelihat apa yang teman saya lihat. Bener-bener saya pas sudah ternyata bener ya, yang asalnya saya nggak percaya sama sekali sama hal kayak gitu. Tapi ini bener-bener saya itu ketiban bener, gitu, ketiban melihat gitu. Kayak bener-bener depan muka saya Kang, gede banget Kang. Kayak Jelas mukanya hitam aja flat. Tenda itu lebih besar dari tenda si makhluk ini tuh, lebih besar dari tenda itu tuh. Jadi nutupin gini sampai keluar tenda tuh kelihatannya. Iya. Bener-bener besar, saya pun kayak istighfar juga kayak udah ketahan si mulut teh gitu. Terus udah gitu saya istighfar gak tau tiba-tiba udah kayak gitu. Terus tapi saya tidur tapi saya ngerasa kalau kaki saya itu ada yang narik. Kayak ada kan pernah nggak sih kayak yang digenggam sekenceng-kencengnya itu Kang. Sama makhluk yang gede itu ya? Nggak tahu ya ini karena kan saya situ pas udah ngelihat makhluk yang besar itu, saya kan tidur lagi ya Kang. Langsung pas sudah kejadian itu kaki saya kedua kalinya dipegang. Sampai bener-bener pas besoknya kan kita nggak jadi summit ya karena mungkin anak-anaknya juga capek jadi nggak jadi summit di subuh. Nah akhirnya pagi Kang, nih pagi. Pas saya bangun pagi-pagi setelah kejadian itu kaki saya sakit banget Kang. Kayak yang gimana ya, yang ankle-nya kena gitu loh Kang. Pernah nggak sih Akang suka main bola kan? Nah misalnya kalau ankle-nya sakit tuh susah jalannya, apalagi kalau misalnya Gunung Guntur itu misalnya kalau kita mau ke puncak kan disebutnya Gunung Guntur itu miniatur Semeru ya. Nah jadi misalnya kalau kita 3 kali melangkah kayak 1 kali aja gitu. Karena yang notabene emang batu-batu gitu, bukan hutan gitulah gitu. Pas mau ke puncaknya. Nah saya tuh summit tuh ber5 dari sekian banyak orang. Karena yang lainnya udah mereka tuh ngerasa capek padahal kita tuh nggak terlalu heboh gitu, nggak terlalu motah gitu ya kan istilahnya. Itu cuma ber5. Nah yang 4-nya ini ninggalin saya. Yang cowok semua itu? Cowok semua ninggalin saya. Berempat ini tuh saya tertinggal saya tuh gara-gara kaki sayanya yang sakit gitu loh. Saya bilang ke teman-teman nggak apa sok duluan aja lanjut. Maksain gitu naik ke puncak? Mereka mah udah sampai, saya masih jauh. Nah saya udah, kenapa saya berani sendiri? Karena kalau di gunung Guntur itu bukan yang pohon-pohon gitu loh Kang. Kalau mau ke puncak tuh yang tadi saya bilang emang batu-batu dan misalnya kalau saya ke bawah gampang lah saya mikirnya kayak gitu ya. Nah disitu kan saya sombong lagi ya Kang ya. Bisa kok saya sendiri, padahal kan kayaknya harusnya nggak boleh kayak gitu kalau lagi di lagi di gunung gitu Kang. Akhirnya tiba-tiba di situ cidum Kang. Mendung ya? Mendung ya bahasa Indonesia. Sunda banget ya berarti. Mendung ya Kang, mendung gitu. Tapi teman-teman saya tuh sampai ke puncak, saya mah turun lagi. Nah di situ gelap banget Kang, kayak yang mau maghrib. Dari itu saya tuh kayaknya sekitar jam 8-an mau ke puncak teh. Pagi ya? Di situ udah apa ya, cukclak gitu loh Kang, udah cukclak ya. Akhirnya saya turun lagi udah feeling tuh udah nggak enak lah, ditambah kaki bener-bener sakit ya? Sakit banget kayak ngerasa ini tuh kayak ngerasa ada yang nangkel gitu. Ada yang megang lah gitu, ada yang megang. Nah akhirnya saya turun, udahlah saya nggak mau motah lagi di situ. Saya udah banyak karena udah banyak kejadian di situ, karena saya juga udah ngerasa sombong. Saya benar-benar banyak diem sampai teman-teman nanya kenapa sih? Nah kamu kenapa cerita sini? Nah karena saya nggak berani bilang. Nanti aja lah kata saya. Nah pas udah turun sampai ke bawah,
Saya di situ bener-bener tas carrier saya aja sampai diambilin sama teman saya, diangkut sama teman saya karena saking nggak kuatnya saya nopang beban seberat itu ya Kang ya. Tapi maksain terus jalan gitu, nggak ada yang bantu untuk nggak ada bopong, karena gitu? ya gimana lagi ya Kang ya, apalagi trek si Gunung Guntur ini lumayan curam saya kalau mau kan? turun. Batu ya. Nah udah sampai base camp, saya masih ngerasa kaki saya sakit. Akhirnya saya bilang lah sama si yang di base camp itu, Ridernya semua ya. semua yang kejadian di atas itu saya cerita. Dan emang katanya juga, ya ini masalah kamu. Gitu. Iya. Kenapa buang pembalut sembarangan? Kayak gitu. Meskipun emang nggak terlalu ngeganggu, tapi itu tuh udah itu tuh tempat mereka dan kalian tuh harusnya sopan gitu kan. Dari awal aja kalian tuh udah agul udah sombong gitu ya, udah sombong. Nah, sombral lah ya. Nah, setelah pulang akhirnya saya sakit, teman saya yang awal ngelihat di air mancur itu juga sakit. Gitu kan. Itu sakitnya berapa hari? Lama juga? Kalau teman saya mah lama. Kalau sayanya mah nggak sampai seminggu, cuman emang bener-bener si kaki teh sakit. Bener-bener berat banget. Sampai base camp berarti ankle-nya masih sakit? Masih sakit. Itu sampai masih ke sakit. rumah masih sakit? Nah setelah itu teh kan, pas setelah aja kejadian itu, kita teh ketinggalan lagi kereta. Oh, pas Coba. mau pulang ke rumah pas mau ya? pulang, iya. Di Akhirnya stasiun. kita di situ naik angkot sampai stasiun Cicalengka. Ke stasiun Cicalengka kita kamar mandi lah kan. Saya muka istighfar karena saya juga misalnya kalau si makhluk ini amit-amitnya kebawa ke rumah, nggak mau ya Kang, karena saya juga penakut lah, bisa dibilang penakut gitu. Akhirnya pas stasiun Cicalengka, temen saya masih ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu. Ini mah nggak tahu emang gara-gara dianya terlalu takut, terlalu parno, jadi sampai ngedenger suara-suara kayak gitu. Cuman emang itu mah dia mah nggak terlalu parah sih, cuman kayak ngedenger hal dikit-dikit gitu doang. Di stasiunnya atau di mana? Iya, stasiun Cicalengka. Di stasiun Cicalengka, bukan di kereta apinya ya? Bukan di stasiunnya. Iya. Berarti makhluk-makhluk yang gede itu cuma ganggunya ke Teh Adi aja sama temennya itu yang Iya, cewek. Kalau yang ke cowok-cowok diganggu juga nggak? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Berarti Tapi cuma padahal cowok-cowoknya juga itu mereka tuh ikut-ikutan sompral sompral ya? gitu loh. Apalagi cowok lah kan, gimana ya, Iya. teman-teman saya tuh rada Cowok SMK lagi ya? apalagi anak-anak SMK masih pikirannya masih teh labil lah ya. betul. Jadi belum berpikir panjang lah. Iya. Kalau kan mau naik gunung itu kan intinya kita harus memang izin, Iya, harus dan itu sopan, bertamu ya, betul. terus kita harus kebersihan harus dijaga, Betul, Kak. pembalut jaga kan Iya. itu harusnya sebenarnya dibersihin, Iya. terus dikeresekin, ya kalau bisa dibawa bekal lagi aja. Dan izin orang tua juga ya Kang Iya, ya. nomor satu. Izin orang tua. Itu nomor satu, izin orang tua. Iya, ya. betul. Itu makhluk selain yang tinggi gede itu ada yang lain nampakin atau cuma yang tinggi gede itu aja? Cuman tinggi besar itu sih Kang. Yang lain mah ya masih alhamdulillah gitu Kang, nggak terlalu parah gitu. Iya, karena di gunung kan ya kalau pemula naik gunung kan bahaya juga ya. Betul Kang. Yang pertama sih memang kesehatan lah, hipo bisa. Iya, betul. Terus ya kalau makhluk-makhluk mah ya itu mah udah alamnya mereka lah, Iya, rumah apalagi mereka betul, lah. betul, Makanya jangan sompral lah. Iya. Hati-hati juga ya buat sahabat Demit Official kalau naik ke gunung, dijaga juga omongannya. Jangan sampai membuat kotor lah rumah mereka, karena kalau gunung namanya gunung lah, rumah-rumahnya mereka. Kita bertamu ya kita minta izin gitu. Berdoa dulu lah sebelum naik, jangan sampai sompral kayak Teh Adia ya, karena memang sangat membahayakan. Iya, betul. Teh Adianya juga ya sama mungkin teman-temannya. Iya. Ada lagi yang bisa diceritain? Mungkin segitu aja sih Kang Itu dari aja saya. ya. Iya. Iya. Terima kasih ya Teh Adia udah menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Guntur. Iya. Bagi sahabat Demit Official yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, comment, and like agar kami tetap bersemangat membuat konten-konten terbarunya ya. Kisah mistisnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.